Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Darmansyah Yamin, praktisi dari Talent Mapping. Baik, kali ini kita akan memberikan sedikit pencerahan ya, penjelasan tentang apa sih Talent Mapping itu, gitu kan, dan sebenarnya dia dipakainya buat apa sih, cara kerjanya bagaimana. Nah, kali ini kita akan berikan sedikit review ya, penjelasan tentang talent mapping itu sendiri. Baik, yang pertama talent mapping itu adalah personality assessment ya, yang dimana yang mengisi adalah orangnya sendiri. Jadi bukan orang lain ya yang mengisi. Yang kedua, potential statement. Dan di sini mengungkap ragam kekuatan. Metode yang digunakannya adalah self-assess inventory, di mana dari kekayaan aktivitas dan varian aktivitas yang sudah dirasakan oleh subjeknya itu akan menjadi salah satu faktor penentunya. Yang berikutnya, talent swapping ini dapat digunakan oleh orang yang sudah memiliki pemahaman memadai terkait dirinya berdasarkan pengalamannya dan dapat memberikan sebuah laporan objektif atas dirinya sendiri. Jadi kalau untuk subjek yang masih terlalu kecil ya, nah ini tidak semuanya bisa karena tidak semua anak-anak itu sudah kayak aktivitas ya. Talent swapping bukanlah ability assessment dan bukanlah psikotes ya. Jadi di sini talent swapping itu mendeteksi potensi dari seorang individu yang berdasarkan kekayaan aktivitas yang sudah pernah dilakukannya. Nah, secara gambaran sederhananya seperti itu. Dari fungsi dasar talent swapping itu memberikan yang pertama adalah fungsi deskriptif, dan di sini menggambarkan pola kepribadian, baik itu pola pikirnya, pola perasaannya, dan motif perilakunya. Nah, tiga pola ini yang sering disebut sebagai domain bakat ya. Berikutnya, fungsi salah satu yang kedua adalah prediktif, di mana dia mengungkap ragam kekuatan yang paling potensial untuk dikembangkan dalam dirinya, yakni yang sering kita sebut sebagai domain kekuatan. Model dari cara kerjanya, ya, konstruksinya dari talent mapping itu yang pertama memang dari seorang individu berdasarkan pengalaman hidupnya dia akan melaporkan, ya, akan melaporkan melalui asesmen ini. Nah, dari asesmen ini maka kita akan bisa memprediksi performanya di mana, unggulnya di mana, ya. Dan di sini semisal ketika dalam rentan waktu yang berbeda, meskipun sebagai contoh tahun lalu sudah pernah mengisi asesmen dan di tahun ini mengisi asesmen lagi, maka kita akan mendapatkan perubahan. Ya, ini kan karena dalam jangka waktu pengisian tersebut dari yang pertama dengan yang kedua, kita akan mendapatkan pola apa yang berkembang dan apa yang terjadi dalam individu tersebut. Ya. Itulah kenapa talent swapping ini di sini mempunyai data. Ya, jadi kita bisa gunakan untuk mengembangkan potensi orang atau sebuah individu. Tujuan utama ya dari talent swapping itu
goals-nya adalah menemukan tugas dari setiap individu di dunia ini, gitu kan. Secara sederhana akan memandu kita untuk menemukan misi hidupnya di dunia dengan tujuan sehingga banyak-banyaknya untuk menebar manfaat baik itu kepada orang ataupun kepada lingkungannya. Nah, beberapa komponen seperti the purpose of life guides you. Di sini kita semua paham bahwa asal muasal penciptaan itu adanya sebuah tujuan, sebagaimana adanya mobil pribadi yang digunakan untuk mengangkut orang dengan kapasitas tertentu dibandingkan dengan terciptanya sebuah bis, sama-sama fungsinya untuk mengangkut orang, tapi kapasitasnya jauh lebih besar, dan bahkan energi yang dihasilkan oleh bis tersebut itu juga lebih besar daripada mobil pribadi. Yang kedua, the mission of life drives you. Nah, di sini adalah peran kita untuk bisa menemukan misi hidup kita, untuk menemukan maksud Allah terhadap penciptaan kita itu apa. Ya kan? Orang sering menyebutnya sebagai panggilan hidup. Nah, panggilan hidup ini umumnya terkait dengan profesi. Ada beberapa subjek yang menganggap bahwa panggilan hidupnya adalah sebagai seorang pendidik. Ada yang punya panggilan hidupnya sebagai seorang trainer. Ada juga orang yang dengan panggilan hidupnya sebagai seorang dai. Nah, di sini akan membantu kita untuk menemukan bagaimanakah peran tertingginya yang paling produktif sehingga kembali lagi dia bisa menebar manfaat yang lebih banyak. Salah satu goals-nya memang pada akhirnya ke visi dari hidup. Ya, ini tentang kemana sih kita nanti akan berakhir, gitu kan. Nah, visi hidup kita tuh kemana sih? Ini dengan kita menemukan misi kita atau panggilan hidup, secara otomatis kita akan berada di jalur visi akan peran dari hidup kita. Sebagaimana dalam umat Muslim itu visinya adalah surga. Baik, itu sekilas sederhana gambarannya. Berikutnya, terkait dengan talent mapping ini, tentu saja kita akan membicarakan yang namanya fitur unik. Nah, hal pertama yang harus sangat disadari bahwa fitur unik ini adalah sebuah anugerah dari Allah atau sering kita sebutnya sebagai fitrah, ya. Karena apa? Allah tidak mungkin akan lupa tidak memberikan fitur unik terhadap setiap makhluknya. Terhadap setiap manusia, Allah tidak akan lupa untuk memberikan fitur uniknya, di mana secara komposisi masing-masing individu ini akan berbeda. Yang kedua, fitur unik ini tentu saja mempunyai sebuah tujuan, ya, sesuai dengan apa dia diciptakan. Yang ketiga, perform atau kualitas terbaik dari seorang individu itu selalu terkait dengan fitur uniknya. Ya, sebagai salah satu contohnya yang sederhana adalah orang-orang dengan kemampuan public speaking itu punya keterkaitan dengan sebuah fitur uniknya yang bisa dibilang
agak susah diam ketika berkata-kata. Ya. Yang keempat, bahwa fitur unik yang diinstal, yang sudah terinstal tadi, itu di masing-masing individu itu berbeda. Nah, dan ini yang sering kita sebut sebagai personality, di mana yang terjadi adalah hanya kemiripan. Bahkan di anak kembar pun, ya, dengan kembar identik pun, fitur uniknya ini beda. Karakter dari masing-masing anak ini beda. Meskipun mereka menggunakan pakaian yang sama, potongan yang sama, bahkan secara wajah sama. Baik, terkait dengan fitur unik tadi, maka kita harus mengerti penting mana sih jalan sukses atau cara sukses. Nah, di sini kita akan simulasikan. Yang pertama, bagaimana jika caranya benar, jalannya salah? Maka yang terjadi adalah kesasar, ya. Yang berikutnya, bagaimana ketika caranya salah tapi jalannya benar? Tentu saja di sini kita akan mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang paling berbahaya adalah ketika caranya salah dan jalannya salah. Maka sama-sama kesasar, ya, sama-sama tidak mencapai tujuan, tapi nanti kita akan lihat perbedaannya. Dan yang terakhir, ini yang selalu dijadikan sebuah harapan, yaitu ketika caranya benar dan jalannya benar. Nah, maka kita akan sampai ke tujuan yang kita tuju. Kita lihat, yang membedakan ketika dengan cara yang salah, jalannya benar, itu dia akan mencapai tujuan membutuhkan waktu lebih lama. Sedangkan ketika caranya benar, di jalan yang benar, tentu saja dia akan mencapai tujuan dengan waktu yang lebih cepat. Untuk yang kesasar, ketika jalannya salah dan caranya salah, maka cenderung dia tidak tahu dia harus kemana. Sedangkan ketika caranya benar, tapi jalannya salah, maka dia akan cepat tahu bahwa, oh, saya salah jalan, jadi saya harus mencari jalan lain untuk mencapai tujuan. Nah, terkait dengan fitur unik tadi, ini dengan peranan talent mapping akan membantu kita untuk bagaimana sih kita agar cepat sampai tujuan, ya, di tujuan dengan cara yang benar dan jalan yang benar. Perlu kita ketahui bahwa untuk cara itu terkaitnya dengan individu, ya. Kalau cara itu adalah bagaimana pertanyaannya, maka itu tentu saja akan berhubungan dengan individunya. Apakah dia mau berusaha atau tidak? Apakah dia mau belajar atau tidak? Yang berikutnya, kalau untuk urusan jalan, tentu saja kita dalam sholat kita selalu dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang soleh. Maka untuk urusan jalan ini tentu saja kita harus berharap, tetap berdoa, karena jalan ini adalah dari Allah yang akan memberikan petunjuknya. Nah, dari hasil assessment talent mapping, yang pertama kita harus sangat menyadari bahwa talent mapping ini adalah tools, ya, alat alat untuk melihat potensi berupa kepribadian sama pola kekuatan. Ya, dari sini kita menyadari bahwa tools ini akan bisa berguna ketika kita paham bagaimana cara memakainya.
tingkat pemahaman dari masing-masing praktisi tentu saja sangat berpengaruh terhadap tools ini. Yang kedua, dari talent mapping ini hasil asesmennya berupa ada strength cluster map. Strength cluster map di sini akan memberikan peta kekuatannya. Yang ketiga, masih dalam hasil juga, itu akan mendapatkan strength tipologi dan personal branding. Nah, sering kita mengetahui istilah personal branding di produk, tapi justru yang terpenting personal branding ini adalah personal branding tentang diri Anda sendiri. Apakah personal branding Anda? Sehingga Anda bisa dengan mudah untuk memberikan penjelasan dalam CV Anda yang tentu saja akan sangat unik dan berbeda dengan yang lainnya. Hasil terakhir dari asesmen talent mapping di sini adalah adanya peta bakat dan urutan bakat. Dan di sini tentu saja untuk poin keempat ini di sini adalah untuk bagi mereka yang melakukan full assessment yang tentu saja secara biaya yang tertinggi. Nah, ada memang dua jenis hasil, ya kan? Yang pertama, dia akan memberikan strength cluster map, personal branding, dan strength tipologinya. Tapi untuk hasil yang kedua, ini adalah hasil asesmen yang full, yaitu akan mendapatkan peta bakat dan urutan bakatnya. Berikut ini kita akan melihat salah satu tampilan hasil dari talent mapping. Di sebelah kanan, ini adalah keduanya adalah strength cluster map. Di sebelah kanan, ini asesmen yang lebih sederhana dibandingkan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri adalah asesmen full. Ya, asesmen yang bersifat full assessment, secara itemnya dia jauh lebih banyak. Ya, di mana indeks warna ini mencerminkan warna merah adalah kekuatan dominan, warna kuning warna untuk kekuatan yang dominan sedang, yang putih itu netral biasa saja, untuk abu-abu itu agak lemah, dan hitam lemah. Nah, salah satu tampilan juga dari hasil asesmen ada yang namanya strength tipologi, di mana strength tipologi ini digunakan untuk melihat kemanakah personal branding dari sebuah individu. Nah, potensi kekuatan begitu juga ini kita bisa melihat pola dari masing-masing individu nanti akan berbeda. Untuk hasil full assessment, yaitu yang assessment yang full, VIP, kita sering menyebutkan, di sini akan mendapatkan tampilan urutan bakat dan peta bakat. Urutan bakat berada di sebelah kiri dan peta bakat bentuknya seperti yang terlihat di gambar sebelah kanan, di mana urutan bakat ini mencerminkan pola kepribadian dari individu tersebut. Berbagai macam manfaat dari aplikasi talent mapping memang ada banyak. Yang pertama, untuk secara manfaat terhadap personal atau individu adalah dia mengenali potensi dirinya. Dan tentu saja dengan mengenali potensi dirinya, salah satu hal yang termudah adalah menentukan pilihan jurusan pendidikan. Yang kedua, dia bisa memilih juga untuk jenis karir atau pekerjaan yang cocok buat dia. Selain secara personal, secara keluarga atau kelompok ya, ini dapat digunakan untuk saling memahami, mengenali potensi masing-masing pasangan, bahkan anggota keluarga. Nah, program untuk keluarga ini atau sering kita menyebutnya TM couple, biasa kita berikan untuk program-program ta'aruf, yakni di mana calon-calon pengantin akan bisa lebih mengenal pasangannya meskipun
baru sebentar, ya. Meskipun baru sebentar kenal, bisa 1 bulan baru kenal, bisa 1 minggu baru kenal, lalu memutuskan untuk nikah dan sepakat memang untuk menjalani pernikahan. Nah, salah satu tools yang bisa untuk memberikan gambaran bagaimanakah pasangan Anda, yaitu adalah dengan menggunakan TM couple. Yang ketiga, di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, talent mapping dapat kita gunakan untuk melihat bagaimanakah profil pengajar atau guru dalam sebuah institusi tersebut. Jadi kita bisa melakukan analisa kelompok terhadap para pengajarnya sekaligus para siswanya. Sehingga kita bisa memberikan bagaimana untuk manajemen di kelas tersebut, dan kita juga bisa memberikan bagaimana untuk mengelola SDM di sekolah tersebut. Sehingga bisa dibilang dengan singkat, bisa digunakan untuk personal atau team development. Atau secara sederhananya adalah pengembangan SDM. Yang terakhir di organisasi atau perusahaan. Di sini talent mapping sering digunakan sebagai manajemen tool untuk career development dan juga job placement atau penempatan posisi. Hal ini sangat penting di organisasi atau perusahaan karena dengan kita memberikan posisi yang tepat bagi seorang pekerja, tentu saja akan berpengaruh juga terhadap kualitas kerjanya, sehingga dia akan bisa memberikan perform yang terbaik. Yang kedua, dari career development tentu saja akan memberikan kualitas kerja yang levelnya bisa kita bilang semakin naik dan lebih terstimulus untuk memberikan peran terbaiknya untuk organisasi atau perusahaan tersebut. Dalam sebuah organisasi, kita dapat melihat bahwa adanya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kita bisa menggunakan asesmen ini untuk fungsi rekrutmen. Yang kedua, untuk fungsi placement atau penempatan. Yang ketiga, untuk pengembangan. Yang keempat, performance management. Dan yang terakhir adalah untuk pool-nya. Nah, untuk rekrutmen, ini kita akan melihat base dari core talent dan job fit-nya. Tentu saja di sini yang berperan adalah knowledge, skill, dan attitude. Untuk placement, kita akan melihat pekerjaannya apa, targetnya apa, dan analisis dari pemetaan potensinya menuju kemana. Untuk pengembangannya, kita bisa melihat dari 2 hal, apakah mau menggunakan strength approach atau deficit approach. Karena organisasi banyak variannya. Ada organisasi yang memang secara khusus sibuk untuk mengurusi kekurangan karena memang dituntut untuk serba bisa. Dan yang satunya adalah mengembangkan potensi kekuatannya atau strength approach. Dari performance-nya kita akan bisa melihat dari sisi Six Sigma atau Human Sigma untuk jenis perlakuan yang diberikan. Dari sisi pool, kita akan melihat talent pool-nya dan multi layer-nya, sehingga kita bisa melihat bagaimana pengembangan arahnya perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Sebagai salah satu contoh dalam sebuah organisasi yang mengutamakan keselamatan, pelayanan, dan tepat waktu, maka salah satu perannya adalah secara komposisi bakat ada disiplin, deliberatif, dan belief. Nah, di sini kita akan melihat komposisi yang dimiliki oleh berbagai macam orang. Nah, sebagai salah satu lihat, di sini kita akan melihat bahwa
Dari keempatnya ini memiliki tiga komponen tersebut. Ada disiplin, deliberatif, dan belief. Dalam setiap individu mempunyai komposisi yang unik seperti di awal tadi kita bilang. Kita akan coba lihat ketika bakat lainnya adalah analytical dan konsisten, maka salah satu perannya adalah di finance dan accounting. Yang berikutnya, ketika komponennya ada strategic, communication, ideation, maximizer, dan analytical, maka perannya akan optimal di dunia marketing. Di sisi technical tentu saja juga beda. Maka dari disiplin, deliberatif, dan belief-nya, dia harus ada analytical, restorative, dan achiever. Dari sisi produksi, maka tentu saja berbeda dengan yang technical tadi. Di sini perbedaannya adalah komposisinya ada achiever, aktivator, strategic, dan maximizer. Nah, komposisi dari masing-masing individu ini akan diperoleh di hasil pemetaan talent mapping yang menggunakan full assessment. Nah, bisa kita lihat salah satu contoh penerapan dalam sebuah organisasi, maka kita akan dapat mengetahui siapa sajakah yang akan masuk kandidat di posisi finance, marketing, technical, atau production. Meskipun mungkin secara akademis, secara pendidikan bukan lulusan dari apa yang dibutuhkan. Tapi kita cenderung melihat potensi di dalamnya dan dia secara komposisi tersebut pasnya di posisi apa. Di sisi edukasi atau pendidikan, kita akan melihat tingkat kebutuhannya. Dari seorang siswa itu dia akan berhadapan pada akhirnya dengan penjurusan. Dari penjurusan, maka dalam setiap harinya proses pendidikan kita akan bisa melihat bagaimanakah dalam penerapan di KBM-nya atau kelasnya. Dan di sini kita juga akan bisa menentukan bagaimana untuk membangun mereka. Dari asesmen yang dilakukan secara kelompok, baik itu asesmen yang full ataupun tidak, dari sini kita bisa melakukan untuk melihat identifikasi potensi, apakah sudah kayak aktivitas atau belum, dan for E levelnya dia berada di mana. Yang berikutnya, pemilihan program pendidikan. Di sini tentu saja pertama kali adanya pemilihan jurusan itu adalah setelah lulus SMP, di mana siswa akan berhadapan mau meneruskan ke SMA atau ke SMK dengan program kejuruannya. Setelah lulus dari jenjang high school, maka dihadapkan lagi dengan sebuah pilihan yang lebih berat, yakni di universitas, di mana rangkaian pilihannya sangat banyak. Untuk di sisi development, sebagai salah satu contoh, kita bisa lakukan dua hal dalam tingkat pendidikan. Yang pertama adalah pemetaan kurikulum, yang kedua adalah intervensi pendidikan dan pengembangan SDM. Di pemetaan kurikulum, maka kita akan bisa melakukan kelas manajemen, di mana karakter kelas setiap tahunnya itu selalu berbeda. Bahkan dalam jenjang yang sama antara kelas A dan kelas B itu mempunyai pola yang berbeda. Dan di sini kita bisa mendeteksi dan memberikan guiding kepada para pengajarnya. Yang berikutnya kita bisa melihat ekstrakurikuler yang tepat untuk mereka apa. Sehingga ekstrakurikuler yang diberikan tentu saja akan menjadi ekstrakurikuler yang aktif. Yang terakhir adalah pemberdayaan aktivitas tematik, di mana di sini secara konsep akan melebur menjadi satu. Dari berbagai macam potensi,
bergabung menjadi satu untuk mencari, membangun, dan mewujudkan keilmuan yang mereka minati. Di sisi intervensi pendidikan dan pengembangan SDM, di sini kita akan bisa melihat untuk di sisi kemampuan non-akademis serta optimalisasi staf guru dan karyawan. Baik, kita akan sedikit mengupas tentang task atau talent, activity, skill, dan knowledge. Dalam setiap individu ada talents atau sering kita menyebutnya sifat atau bakat. Di sisi bakat ada 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok influencing, yang di mana kelompok ini adalah mempengaruhi atau meyakinkan orang. Yang berikutnya adalah kelompok thinking, adalah kelompoknya orang-orang yang berpikir. Yang ketiga adalah kelompok striving, dan di sini adalah kelompok motivasi diri. Yang terakhir, keempat adalah relating talent, di mana bagaimana mereka bekerja sama dengan orang. Dari sisi aktivitas, kita akan melihat memecahnya menjadi 8 zona. Zona serving, pelayanan, zona headman, kepemimpinan atau mempengaruhi orang, zona ketiga generating idea, kreativitas otak kanan, zona technical adalah zona aktivitas teknik yang berada di luar ruangan, zona elementary adalah zona untuk aktualisasi aktivitas bagi mereka yang suka di belakang meja. Zona thinking adalah zona pemikir. Zona reasoning di sini adalah zonanya bagi mereka yang punya rasa ingin tahu, punya eksplorasi tinggi. Dan yang terakhir adalah zona networking, di mana di sini akan kita melihat bagaimana dia bergaul atau berinteraksi dengan temannya. Dari sisi skills, kita akan mendapatkan gambaran 15 peran aktivitas terkait panca indera, seperti bermain peran, olahraga, bercocok tanam, berternak, aktivitas yang berhubungan dunia visual atau dunia seni, aktivitas fisik, dan lain sebagainya. Dari sisi knowledge, tentu saja ini adalah komponen utama, di mana ada salah satu contohnya adalah untuk adab, sains, matematik, ilmu pengetahuan sosial, dan lain sebagainya. Bahkan bahasa itu termasuk dalam knowledge. Baik, ini adalah salah satu pengembangan dari aplikasi talent mapping, di mana dari hasil asesmen akan memberikan penggambaran terhadap profil pelajar Pancasila, di mana di Indonesia sekarang sedang mulai banyak beberapa sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Dengan adanya asesmen ini akan membantu memudahkan profiling dari setiap pelajar, setiap siswa, karena mendapatkan perbedaan dan hanya ada kemiripan. Di poin berikutnya, kita juga akan melihat hasil salah satu penerapan talent mapping di dunia SMK. Di sini kita memberikan gambaran profil terhadap seorang siswa, dan kita bisa memandu mereka untuk beragam proyek yang sekiranya bisa dia pilih dan dia akan senang dalam menjalaninya. Terkait dengan 15 aktivitas terkait panca indera, di sini kita akan berikan contoh hasil untuk analisa kelompok, di mana di sini ada 5 subjek yang dimana dengan motifnya mereka berbeda-beda. Dan di sini kita akan bisa melihat bahwa mayoritas mereka suka apa.
Salah satu contoh hasil lagi dari assessment talent mapping, yang di sini kita akan lihat untuk pengembangan SDM, ya, baik itu siswa ataupun guru atau pelajar. Di sini kita akan lihat perbedaannya. Di bulan Mei, di sisi thinking dan reasoningnya bisa kita bilang banyak yang abu-abu hitam. Nah, dengan menggunakan potensi kekuatannya pada bulan Mei ini, kita berikan sebuah stimulus yang tepat untuk dirinya, sehingga di bulan November kita sudah mendapatkan hasil yang yakin bahwa terjadi perubahan karena banyak orang yang melihatnya. Dan di sini kita lakukan evaluasi terhadap subjeknya, kita minta subjeknya untuk mengisi lagi, kita lakukan validasi juga, dan memang terlihat zona reasoningnya tumbuh berkembang. Dari yang tidak ada rasa ingin tahu, mulai muncul rasa ingin tahu. Rasa ingin tahunya teraktualisasi dalam perjalanan bulan Mei sampai dengan November. Kita lihat dari sisi hasil bulan Mei. Dari sisi bulan Mei, aktivitas tertingginya adalah di zona servicing. Zona thinking yang kedua. Zona lainnya seperti networking, headman, technical, elementary, generating idea, ataupun reasoning berjarak jauh. Ya, tidak terlalu suka. Bahkan bisa kita bilang tidak teraktualisasi karena di sini kita melihat adanya potensi dalam aktivitas tersebut di aktivitas squadnya. Di bulan November kita lihat servicing masih tetap menjadi unggulan, dan di di sisi zona reasoning menjadi lebih mendekat karena mulai teraktualisasi, mendapatkan disambut dengan baik atas apa yang ingin diketahuinya. Dari assessment talent mapping ini, secara global kita akan mendapatkan komposisi lebih dominan di mana? Apakah interpersonal atau individual? Yang berikutnya, kita juga akan dapat melihat tiga aspek: afektif, kognitif, dan behavior. Di mana di sini kita sama saja dapat melihat aspek untuk rasa, cipta, dan karsa. Zona berikutnya, kita juga akan dapat melihat bagaimana aktualisasi aktivitas terhadap orak kanannya, otak kirinya, dan motivasi dirinya. Dan di hasil terakhir, kita mendapatkan detail bagaimanakah aktualisasi potensi kekuatannya di 8 klaster zona. Nah, ini ada zona N, ada zona H, zona S, zona GE, zona TE, zona E, zona R, dan zona T. Di mana zona N ini menunjukkan bagaimanakah dia ketika bekerja sama dengan orang. Zona H adalah meyakinkan atau mempengaruhi orang. Zona S, bagaimana pelayanan dirinya. Zona JI adalah zona otak kanan, berhubungan dengan kreativitas umumnya. Zona TE adalah zona teknik. Zona E adalah zona admin atau bahasa. Zona ini adalah zona elementary. Zona R adalah zona reasoning atau otak kiri bawah. Dan zona T adalah zona otak kiri atas. Baik, inilah sekilas tentang talent mapping. Jadi, di antara berbagai macam hasilnya,
dari masing-masing individu yang berbeda, kita akan bisa melihat dari 5 aspek ini memberikan gambaran bagaimanakah pola pikirnya, bagaimanakah kepribadiannya, dan bagaimana cara menstimulusnya. Baik, sekian penjelasan singkat tentang assessment talent mapping. Semoga dapat membantu Anda untuk menemukan potensi diri Anda, sehingga Anda dapat melejitkan potensi, mewujudkan aktualisasinya menjadi hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.